Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan memaparkan materi tentang topik fungsi psikis manusia, yaitu tentang kesadaran. Nah, sebelum memasuki topik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok ke-1. Yang pertama itu adalah Alicia Triananda dengan NIM 23/2018-198. Yang kedua itu adalah Ansyel Wulantika Ante dengan NIM 47/2021-024. Yang ketiga itu adalah Gusti Tarani Mustika Datu dengan NIM 31/2021-129. Yang keempat Julius Takanjanoji dengan NIM 46/2019-704. Dan yang terakhir adalah Mikael Aldo Yosadion dengan NIM 17/2021-004. Nah, di topik ini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah kesadaran, yang kedua itu adalah tidur dan mimpi, yang ketiga itu terkait tentang obat-obat psikoaktif, yang keempat itu hipnosis, dan yang kelima itu adalah meditasi. Studi kasus kami yaitu depresi. Depresi ini dapat menyebabkan gangguan tidur. Sleep disorder atau gangguan tidur berkaitan dengan kesadaran. Sleep disorder atau gangguan tidur merupakan gambaran yang paling menonjol pada gangguan depresi. Tingkat kesadaran yang tidak normal akan menyebabkan gangguan tidur, serta depresi ini pun jika memiliki obat agar meredakan gejala-gejalanya. Tetapi jika obat tersebut digunakan secara berlebihan, maka itu tidak baik bagi sistem syarafnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai kesadaran. Nah, kesadaran ini pengertiannya didefinisikan menjadi 2 bagian loh. Nah, yang pertama itu adalah kesadaran, yang kedua itu adalah tergugah. Kesadaran yang dimaksud ini itu di mana kesadaran individu tentang peristiwa eksternal dan sensasi internal di bawah kondisi tergugah. Dan keadaan kesadaran ini meliputi kesadaran diri dan pikiran tentang pengalaman seseorang. Sedangkan bagian yang kedua yaitu tergugah itu di mana keadaan fisiologis yang terlihat dengan lingkungan. Nah, dalam kesadaran ini itu ada kesadaran dan otak, yang dimana itu ada ruang kerja otak yang luas jangkauannya merupakan kumpulan neuron yang diduga bekerjasama untuk menghasilkan kesadaran yang subjektif. Pada bagian ini saya akan menerangkan mengenai 5 tingkat kesadaran. Nah, tingkat kesadaran ini terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah tingkat kesadaran yang tinggi. Nah, tingkat ini memiliki arti yaitu kesadaran yang memiliki kewaspadaan sehingga seorang individu dapat secara aktif fokus pada tujuan tertentu. Nah, keadaan kesadaran ini terfokus untuk menggambarkan gagasan tentang proses yang dikendalikan. Proses terkontrol membutuhkan perhatian selektif, kemampuan untuk berkonsentrasi pada aspek tertentu dari pengalaman sambil mengabaikan yang lain. Kemudian tingkat kesadaran yang kedua ini itu adalah tingkat kesadaran yang rendah. Nah, pada tingkat ini memiliki tingkat yang lebih rendah yang termasuk proses otomatis dan lamunan. Proses otomatis ini yang dimaksud itu adalah keadaan kesadaran yang membutuhkan sedikit perhatian dan tidak mengganggu aktivitas yang lain yang sedang berlangsung. Kemudian tingkat kesadaran yang ketiga ini itu adalah keadaan kesadaran yang berubah-ubah, yang dimana keadaan mental yang sangat berbeda dari kesadaran yang normal. Pada kesadaran ini itu juga dapat dihasilkan oleh obat-obatan, trauma, kelelahan, kemungkinan hipnosis, dan deprivasi sensorik. Nah, pada tingkat kesadaran ini juga berkaitan tentang contoh kasus kami, yaitu contoh kasus tentang depresi. Kemudian pada tingkat kesadaran yang keempat ini yaitu tingkat di mana memiliki aktivitas otak yang terjadi di bawah tingkat kesadaran. Pada tingkat ini juga bisa terjadi pada saat seseorang yang sedang terjaga, dan juga saat mereka tidur dan bermimpi. Kemudian yang tingkat terakhir yang kelima ini itu adalah tidak ada kesadaran,
yang dimana keadaan yang tidak sadar, yang dalam dan berkepanjangan. Nah, dalam tingkat ini juga ada keyakinan, yaitu keyakinan Freud yang menyatakan bahwa beberapa pikiran bawah sadar terlalu syarat dengan kecemasan dan emosi negatif lainnya bagi kesadaran untuk mengakuinya. Baiklah, untuk materi tidur dan bermimpi. Tidur merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh kesadaran yang menurun, namun aktivitas hati tetap memainkan peran yang luar biasa dalam mengatur berbagai fungsi fisiologis, psikologis, maupun spiritual manusia. Oleh karena itu, tidur merupakan salah satu aktivitas terpenting bagi manusia. Nah, tidur juga mempunyai tahapan. Tahapan yang pertama ditandai dengan tidur mengantuk. Pada tahap ini, orang mungkin mengalami gerakan otot tiba-tiba yang disebut dengan sentakan mioklonik. Nah, pada tahap ini juga ditandai dengan dua jenis gelombang, yaitu gelombang theta dan juga alfa. Gelombang theta mencerminkan keterjagaan dan juga berfrekuensi paling tinggi dan beramplitudo paling rendah. Selain itu, gelombang theta juga paling tidak selaras dengan gelombang lainnya. Gelombang yang tidak selaras tidak membentuk pola yang menetap. Pemulaan yang tidak konsisten ini masuk akal, mengingat sangat bervariasinya masukan sensoris dan aktivitas yang kita alami ketika kita bangun. Nah, ketika kita rileks tapi masih terbangun, gelombang otak kita melambat, amplitudonya meningkat, dan menjadi lebih selaras atau teratur. Gelombang itu disebut dengan gelombang alfa. Dan untuk tahap kedua ditandai dengan aktivitas otot menurun dan orang tersebut tidak sadar akan lingkungannya. Nah, pada tahap kedua juga gelombang theta melanjut, tetapi terbaur dengan karakter penting dari tahap kedua, yaitu kumparan tidur. Menurut Vogel dan Smith dalam buku King 2010, keadaan ini melibatkan peningkatan yang tiba-tiba dalam frekuensi gelombang. Nah, tahap pertama dan kedua merupakan tahap tidur ringan, dan bila seseorang dibangunkan pada tahap ini, maka mereka seringkali melaporkan tidak sedang tidur sama sekali. Dan untuk tahap ketiga dan keempat, tidur ditandai dengan gelombang delta yang merupakan gelombang paling lambat dengan amplitudo paling tinggi semasa tidur. Dua tahap ini sering dirujuk sebagai tidur delta. Nah, tidur delta merupakan tidur kita yang paling lelap waktu saat gelombang otak kita paling tidak seperti gelombang otak ketika terjaga. Dan untuk tahap terakhir atau tahap kelima itu disebut dengan tidur REM. Nah, tidur REM adalah tahap aktif dari tidur di mana mimpi terjadi. Nah, semasa tidur REM, pola EEG menunjukkan gelombang cepat mirip dengan gelombang ketika seseorang dalam keadaan rileks, dan bola mata pada saat seseorang sedang tidur bergerak naik turun dan kiri ke kanan. Nah, teman-teman, tidur juga mempunyai gangguan. Nah, yang pertama disebut dengan insomnia. Insomnia merupakan masalah tidur yang umum atau ketidakmampuan untuk tidur. Nah, insomnia dapat mencakup kesulitan untuk tertidur, terbangun di malam hari, atau terbangun terlalu dini. Dan untuk gangguan tidur yang kedua disebut dengan narkolepsi. Nah, narkolepsi merupakan dorongan tidur yang terlalu besar. Dorongan ini begitu kuat hingga seseorang mungkin jatuh tertidur di tengah berbicara atau berdiri. Untuk penderita narkolepsi langsung tertidur ke tahap tidur REM, bukan secara bertahap. Untuk yang ketiga disebut dengan apnea tidur. Nah, apnea tidur merupakan gangguan tidur di mana individu berhenti bernapas karena lubang angin gagal membuka atau karena proses otak yang terkait dengan pernapasan gagal bekerja selayaknya. Nah, orang-orang dengan apnea tidur mengalami beberapa kali terbangun singkat pada malam hari agar mereka dapat kembali bernapas, walaupun mereka biasanya tidak awas terhadap keadaan bangun mereka. Selama siang hari, orang-orang ini mungkin mengantuk karena kurang tidur di malam hari. Dan untuk gangguan tidur yang keempat disebut dengan berjalan dalam tidur dan mengigau. Nah, di sini digunakan istilah somnambulisme. Somnambulisme merupakan istilah resmi untuk berjalan dalam tidur yang terjadi pada tahap tidur terlelap. Nah, somnambulisme terjadi ketika tahap ketiga dan kelima, biasanya pada awal malam ketika seseorang sedang tidak bermimpi.
Dan untuk gangguan tidur yang terakhir adalah mimpi buruk dan tidur malam. Nah, mimpi buruk merupakan mimpi mengerikan yang membangunkan pemimpi dari tidur REM. Nah, isi mimpi buruk berkisar pada bahaya pemimpi, seperti dikejar-kejar, dirampok, dibunuh, atau dilempar ke jurang. Nah, mimpi buruk merupakan sesuatu hal yang lazim. Dan untuk teror malam ditandai oleh rangsangan tiba-tiba dalam tidur oleh rasa takut yang sangat kuat. Teror malam diiringi oleh sejumlah reaksi fisiologis seperti cepatnya detak jantung dan napas, teriakan keras, napas yang berat, dan pergerakan. Teror malam tidak selazim sama seperti mimpi buruk. Nah, tidak seperti mimpi buruk, teror malam terjadi ketika gelombang lambat pada tidur non-REM. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang mimpi. Nah, dalam mimpi mempunyai teori. Teori yang pertama yaitu pendekatan psikodinamik Freud. Dan yang kedua adalah teori kognitif. Dan yang terakhir adalah teori aktivasi sintesis. Nah, yang pertama, pendekatan psikodinamik Freud. Freud membedakan antara isi manifest, mimpi, dan isi latennya. Isi manifest merupakan isi permukaan mimpi yang berisi simbol-simbol mimpi yang menyamarkan arti mimpi yang sebenarnya. Dan isi laten merupakan isi mimpi yang tersembunyi, ketidaksadarannya dan arti sebenarnya. Nah, jika seseorang bermimpi tentang naik kereta api dan berbicara dengan temannya, maka naik kereta api tersebut merupakan isi dari mimpi tersebut. Nah, Freud berpikir bahwa isi manifest ini mengungkapkan keinginan dalam bentuk terselubung. Dan untuk mendapatkan makna terpendam atau sebenarnya dari mimpi itu, orang tersebut harus menganalisis gambar-gambar apa saja yang ada dalam mimpi itu. Dan yang kedua yaitu teori kognitif. Nah, teori kognitif mimpi mengusulkan bahwa kita dapat memahami mimpi dengan menerapkan konsep kognitif yang sama yang kita gunakan dalam mempelajari pikiran yang terjaga. Nah, teori ini bertumpu pada gagasan bahwa mimpi pada dasarnya adalah pemrosesan kognitif bawah sadar. Bermimpi melibatkan pemrosesan informasi dan memori. Nah, teori terakhir yaitu tentang teori aktivasi sintesis. Nah, menurut teori aktivasi sintesis, mimpi terjadi ketika korteks cerebral menginsintesis sinyal saraf yang dihasilkan dari aktivitas di bagian bawah otak. Nah, selama tidur, menurut teori ini, pengalaman sadar didorong terutama oleh rangsangan internal yang tidak memiliki konsekuensi perilaku yang jelas. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada obat-obat psikoaktif. Obat-obat psikoaktif adalah zat yang bertindak pada sistem saraf untuk mengubah kesadaran, memodifikasi persepsi, dan mengubah suasana hati. Banyak orang yang tertarik menggunakan obat-obat psikoaktif karena dapat membantu mereka untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi, mengurangi ketegangan, melepaskan diri dari rasa bosan dan letih, membantu orang lari dari realitas dunia yang keras, penasaran tentang efeknya dan alasan sosial. Contohnya untuk merasa lebih santai dan lebih bahagia dalam berinteraksi. Terdapat 3 jenis obat-obatan psikoaktif. Di antaranya adalah depresan, perangsang, dan halusinogen. Semuanya ini berpotensi menyebabkan masalah kesehatan atau perilaku atau keduanya. Nah, sekarang kita melihat depresan. Depresan adalah obat psikoaktif yang memperlambat aktivitas mental dan fisik. Obat yang lazim digunakan adalah alkohol, barbiturat, penenang, dan opiat. Nah, jadi sekarang kita melihat obat yang pertama yang lazim digunakannya saat depresan gitu. Nah, kita melihat alkohol. Nah, alkohol ini merupakan obat yang kuat. Alkohol terutama berpengaruh pada tubuh sebagai depresan dan memperlambat aktivitas otak. Obat ini memiliki efek relaksasi, perilaku melambat, berkurangnya hambatan. Contohnya, orang yang cenderung terhambat dapat memulai berbincang, berdansa, dan bersosialisasi setelah meminum alkohol. Walaupun demikian,
seseorang menjadi lebih lepas gitu setelah meminum alkohol, karena daerah di otaknya yang berkaitan dengan penghambatan dan penilaian melambat. Semakin banyak yang ia minum, penghambatannya semakin menurun dan penilaian mereka semakin rusak. Berbagai aktivitas yang menuntut kefungsian intelektual dan motorik seperti mengemudi menjadi sangat sulit untuk dikerjakan, sehingga memiliki risiko untuk terjadi kecelakaan. Dengan keracunan yang ekstrim dapat merusak otak, penyakit hati dan jantung. Nah, sekarang kita masuk pada obat yang kedua, yaitu barbiturat. Barbiturat sebelumnya merupakan resep untuk membantu tidur dan merupakan obat depresan yang mengurangi aktivitas sistem saraf pusat. Inilah alasan barbiturat merupakan obat yang paling sering digunakan dalam usaha bunuh diri. Efek dari obat ini dapat membuat rileks dan tidur. Oleh karena obat ini memiliki potensi adiktif dan relatif mudah untuk mengakibatkan keracunan karena berlebihan dosis, barbiturat telah banyak diganti dalam obat penenang dalam perawatan insomnia. Dalam dosis yang tinggi, barbiturat itu sendiri mengakibatkan kerusakan ingatan dan pengambilan keputusan sampai bisa mengakibatkan kematian gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu penenang. Nah, penenang ini merupakan obat depresan yang mengurangi kecemasan. Berbeda dengan barbiturat yang sering diberikan agar dapat tidur, penenang biasanya diresepkan untuk kebutuhan individu yang sibuk dan bekerja. Pengaruh jangka pendek dapat menjadi rileks dan perilaku melambat. Apabila pengguna sedang mengemudi, sangat memiliki kemungkinan untuk kecelakaan, dan bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian juga. Nah, masuk ke obat yang keempat, yaitu opiat. Opiat ini yang biasa dikenal dengan narkotika, teman-teman. Nah, terdiri atas opium dan produk turunannya yang bekerja menaikkan sistem saraf pusat dan untuk melepas rasa sakit. Obat opiat yang paling lazim adalah morfin dan heroin yang mempengaruhi sinaps di otak yang menggunakan endorfin sebagai neurotransmitternya. Ketika obat-obatan ini mengalir keluar dari otak, sinaps-sinaps yang terpengaruh menjadi kurang terangsang. Nah, selama beberapa jam setelah mengonsumsi opiat, pengguna akan merasa bahagia, mengantuk, dan mual. Opiat merupakan obat yang sangat adiktif, dapat membuat kecanduan dan penghentian penggunaan yang menyakitkan bila obat tidak tersedia. Konsekuensi berbahaya dari opiat adalah risiko terpapar penyakit menular seperti AIDS. Kebanyakan pecandu heroin menyuntikkan obatnya ke dalam darah. Nah, ketika mereka saling berbagi jarum yang digunakan tanpa mensterilkan jarum, nah satu pecandu itu dapat menularkan virusnya ke pecandu yang lain begitu. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu perangsang. Perangsang adalah obat psikoaktif yang meningkatkan aktivitas saraf pusat. Perangsang yang paling banyak digunakan adalah kafein, nikotin, amfetamin, kokain, dan ekstasi. Nah, pertama ada kafein. Kafein adalah perangsang dan komponen alami dari tumbukan untuk bahan kopi dan teh dan minuman cola. Orang sering mempersepsi rangsangan kafein menguntungkan untuk menambah tenaga. Pengaruh dari obat ini dapat membuat kesiagaan dan perasaan sejahtera diikuti letih. Tapi beberapa orang mengalami efek samping yang tidak menyenangkan, yaitu perubahan suasana hati, kecemasan, insomnia, mudah marah, dan sakit kepala. Nah, sekarang kita lihat di nikotin. Nikotin adalah psikoaktif utama di semua bentuk rokok dengan dan tanpa tembakau. Nikotin merangsang pusat imbalan otak dengan meningkatkan dopamin. Efek perilaku nikotin meliputi ketegangan dan kesiagaan, mengurangi kemarahan dan mengurangi kecemasan. Gejala penghentian dapat bertahan selama berbulan-bulan atau bahkan lebih lama. Penggunaan yang berlebih bisa mengalami gangguan tidur, kanker, dan penyakit kardiovaskular. Sekarang kita masuk di yang ketiga, yaitu amfetamin. Obat ini meningkatkan dopamin yang meningkatkan tingkat aktivitas dan perasaan menyenangkan si pengguna, sehingga membuat kesiagaan meningkat, letih berkurang, dan mengurangi berat badan.
amfetamin seringkali diresepkan sebagai pil diet. Nah, sekarang kita masuk di kokain ya teman-teman. Kokain adalah obat ilegal yang berasal dari tanaman coca, berasal dari negara Bolivia dan Peru selama beberapa abad. Warga Bolivia dan Peru telah mengunyah daunnya untuk meningkatkan stamina. Namun, umumnya kokain dapat dihisap melalui hidung atau suntik dalam bentuk kristal atau bubuk. Ketika kokain yang sudah diekstrak, disedot atau disuntik, kokain masuk ke dalam darah dengan sangat cepat. Penghasilan perasaan bahagia yang deras yang berlangsung selama 15 hingga 30 menit dan letih berkurang. Oleh karena arus deras tersebut menguras persediaan neurotransmitter dopamin, serotonin dan norepinefrin di otak. Dengan digunakan seperti ini, kokain dapat memicu insomnia, serangan jantung, stroke, bahkan kematian. Nah, sekarang kita masuk ke yang kelima, yaitu ekstasi. Ekstasi adalah obat sintetis ilegal yang memiliki sifat perangsang dan halusinogen. Orang menyebutnya ekstasi sebagai empatogen karena di bawah pengaruhnya pengguna cenderung merasakan perasaan sejahtera dan perasaan ikatan yang hangat dengan orang lain. Nah, MDMA atau ekstasi menghasilkan efeknya dengan melepaskan serotonin, dopamin dan norepinefrin. MDMA menguras otak dari neurotransmitter penting. Ini menghasilkan perasaan lesu yang berkepanjangan yang sering berlanjut selama berhari-hari setelah digunakan. MDMA memiliki efek kerusakan otak, terutama terhadap ingatan dan pengolahan informasi, penyakit jantung sampai kematian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, itu halusinogen. Halusinogen adalah obat psikoaktif yang memodifikasi pengalaman persepsi seseorang dan menghasilkan citra visual yang tidak nyata. Nah, di dalam halusinogen ini terdapat dua jenis, yaitu marijuana dan LSD. Nah, sekarang kita lihat marijuana. Marijuana adalah daun dan bunga tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Resin dan tanaman yang telah dikeringkan tersebut dikenal sebagai ekstrak ganja. Tidak seperti obat psikoaktif yang lain, THC tidak mempengaruhi neurotransmitter khusus. Marijuana mengganggu membran saraf dan mempengaruhi fungsi dari berbagai neurotransmitter dan hormon. Efek psikologis itu halusinasi ringan dan dapat mendistorsi persepsi waktu dan tempat, meningkatkan sensitivitas terhadap suara, kecapan, bau dan warna, dan perilaku verbal yang berlebihan. Risiko yang berat adalah dapat merusak atensi dan ingatan. Bila digunakan setiap hari dalam jumlah banyak, marijuana juga dapat mengubah siklus hormon. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, itu LSD. Nah, cara kerja LSD pertama ini bertindak pada neurotransmitter serotonin di otak, walaupun juga dapat mempengaruhi dopamin. LSD ini memiliki efek halusinogen yang kuat, bahkan dalam dosis rendah menghasilkan perubahan persepsi yang mencolok, baik itu persepsi objek, warna, dan waktu. Contohnya, objek berubah bentuk dan bersinar, warna menjadi senantiasa berubah cepat, dan berbagai citra yang indah tampil. Desain berputar, warna berkilau, dan pemandangan yang tampil aneh. Kemudian LSD juga mempengaruhi perasaan mengenai waktu. Waktu terasa melambat dan dramatis, sehingga pandangan sekilas pada suatu objek yang dialami seperti pengkajian yang mendalam dan panjang, dan menit terasa seperti berjam-jam, bahkan berhari-hari. Pengaruh LSD pada tubuh dapat mencakup pusing, mual, dan gemetaran. Perubahan suasana hati yang cepat dan merusak atensi dan ingatan. LSD merupakan obat psikoaktif yang tidak memiliki pengaruh menguntungkan. Sekian. Yang keempat ada hipnosis. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai hipnosis, saya akan menyinggung sedikit mengenai depresi. Depresi adalah suatu kemurungan, kesedihan, kepatahan semangat
yang ditandai dengan perasaan tidak berguna, menurunnya aktivitas dan pesimisme dalam menghadapi masa depan. Lalu, depresi tidak hanya menyerang kalangan tua saja, tapi depresi menyerang segala kalangan, tidak mengenal tua ataupun muda. Penyebab depresi tidak hanya satu atau dua, tapi banyak faktor. Depresi disebabkan oleh pemikiran yang menyalahkan diri sendiri saat mengalami ketidakberuntungan. Tidak hanya itu, depresi juga bisa disebabkan oleh kejadian tragis yang bekas di pikiran seperti trauma, ketergantungan alkohol dan narkoba, serta dampak situasi kehidupan sehari-harinya seperti masalah keluarga, masalah teman, atau masalah percintaan yang menerpa sehari-hari. Lalu salah satu gejala depresi yaitu gangguan pada pola tidur atau gangguan tidur seperti insomnia atau kekurangan tidur dan hipersomnia atau kelebihan tidur. Depresi dapat disembuhkan, tapi depresi tidak bisa dihilangkan secara langsung. Penanganan depresi dapat melalui 3 cara, yaitu yang pertama, perubahan pola hidup seperti berolahraga, mengatur pola makan, mendekatkan diri pada Tuhan, memiliki keberanian untuk berubah, dan rekreasi atau mengembangkan kreativitas. Yang kedua ada pengobatan, yaitu berobat dengan psikiater atau dokter jiwa. Dan yang ketiga terapi psikologis, yaitu seperti terapi interpersonal, konseling kelompok dan dukungan sosial, terapi humor, terapi kognitif, dan lain-lain. Di samping terapi itu ada juga terapi yang disebut hipnoterapi. Kita akan melanjutkan bahas mengenai hipnosis. Apa sih hipnosis itu? Hipnosis adalah ilmu untuk memberi sugesti atau perintah kepada pikiran bawah sadar. Nantinya hipnosis ini akan digunakan pada hipnoterapi. Hipnoterapi dapat juga dikatakan sebagai salah satu teknik terapi pikiran menggunakan hipnosis. Hipnoterapi adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari manfaat sugesti untuk mengatasi masalah pikiran, perasaan, dan perilaku. Hipnoterapi dilakukan oleh hipnoterapis atau orang yang ahli menggunakan hipnosis untuk terapi. Nah, hipnoterapi ini mampu untuk mengatasi berbagai macam gangguan psikis dan juga gangguan fisik. Nah, hipnosis ini paling efektif jika dibarengi dengan psikoterapi. Lalu bagaimana cara hipnosis ini? Hipnosis ini dilakukan dengan 4 langkah. Yang pertama yaitu meminimalkan gangguan dan membuat orang yang dihipnotis nyaman. Yang kedua, memberitahu orang tersebut untuk berkonsentrasi pada sesuatu yang spesifik. Yang ketiga, memberitahu orang tentang apa yang diharapkan dalam keadaan hipnosis. Yang keempat, menyarankan peristiwa atau perasaan tertentu yang dia tahu akan terjadi atau mengamati kejadian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan meditasi. Kesadaran hipnosis yang berubah juga dapat dicapai melalui meditasi. Meditasi Tion melibatkan pencapaian keadaan pikiran yang damai di mana pikiran tidak ditempati oleh khawatir. Apa yang saya tidak sadari katanya adalah jika orang yang pernah menemukan diri mereka sendiri berjalan-jalan melewati pedesaan atau di hutan atau di hari musim gugur yang menyenangkan, yang didiagnosis dengan limfoma Hodgkin, tersiksa oleh rasa sakit yang menyiksa, sebagaimana dicatat dalam bab 3 Richard Davidson dan rekan-rekannya yang mempelajari otak dan perubahan sistem kekebalan yang mungkin mendasari kesehatan dan kesehatan efek meditasi. Mereka melakukan MRI pada otak individu yang mengikuti pelatihan meditasi standar selama 8 minggu program. Lalu keadaan pikiran meditasi. Jika Anda menemukan bahwa pikiran mengganggu dan Anda tidak lagi memperhatikan Anda bernapas, kembali fokus pada pernapasan Anda dan ucapkan kata yang Anda pilih setiap kali Anda jika menyadari bahwa Anda berpengalaman menghilangkan pikiran atau keadaan yang membuat stres. Cukup bermeditasi di tempat untuk beberapa menit.
Sekian dari saya. Berikut ini adalah saran dari kelompok kami mengenai studi kasus kami yang menyangkut juga tentang kesadaran yang topik kami yang kami ambil. Nah, kami menyarankan untuk sebaiknya orang yang mengalami depresi untuk bisa berdamai dengan dirinya sendiri, terus berpikir positif dan tidak mudah putus asa. Dan jika orang tersebut sudah mengalami gejala depresi, maka sebaiknya mengubah pola hidup itu dengan yang sehat, seperti mulai berolahraga, menjaga pola makannya, dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan, serta memiliki keberanian untuk berubah dan berkreasi. Hal ini yang bermaksud agar orang tidak memiliki rasa ketergantungan pada obat-obatan yang memiliki zat ketergantungan. Dan mengenai kasus yang kami ambil, ini juga perlu penanganan agar kualitas tidurnya itu berkualitas, seperti diadakannya atau menjalankannya meditasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.